Saksi mata dari Aremania menjelaskan bahwa supporter yang turun ke lapangan Stadion Kanjuruhan Malang bukanlah ingin menyerang, namun ingin memberikan semangat kepada tim Arema FC yang kalah dari Persebaya. Menurut saya yang akhirnya menyebabkan Aremania yang di atas tribun turun karena tidak terima temannya dipukuli di bawah lapangan. Akhirnya terjadilah pukul-pukulan antara Aremania dan aparat, kata Rudi dalam program Dialog TV One, Demokrasi Indonesia, dikutip Jumat, 7 Oktober 2022. Rudi pun menceritakan secara rinci tentang apa yang dialaminya pada hari Sabtu, 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan. Jadi ceritanya adalah ketika 90 menit terakhir belum ada Aremania yang masuk ke dalam. Persebaya masuk ke ganti. Lalu ada yang turun ke lapangan namun ditolak, kata Rudi. Penolakan itu dikatakan Rudi karena pada supporter tahu bahwa hal itu dilarang. Ditolak sama Aremania, jangan turun, karena Aremania tahu itu kesalahan jika seperti itu, tandasnya. Namun menurut Rudi ada 2 orang yang lolos dari pengawasan yang masuk ke lapangan. Jadi setelah itu ada 2 orang Aremania yang masuk ke lapangan tapi bukan menyerang Persebaya, tapi memberi support kepada pemain Arema, jelas Rudi. Rudi kemudian melanjutkan bahwa sebenarnya sudah banyak yang mau turun ke lapangan, tapi Aremania ditolak. Setelah itu, semakin banyak Aremania ikut turun untuk mensupport pemain. Orang juga bawa bendera-bendera. Setelah pemain terakhir, kalau tidak salah, Alfariski sama Alfarinya sudah masuk ke ruang ganti. Setelah masuk, Amania ini dipukul mundur sama pihak aparat, ujar Rudi. Hal itulah yang dinilai Rudi membuat teman-teman Aremania yang di tribun tidak terima. Tapi ternyata oleh pihak polisi, para supporter itu malah dipukuli dan disemprotkan gas air mata ke tribun. Rudi lalu mempertanyakan alasan petugas menyemprotkan gas air mata ke tribun. Sedangkan di tribun banyak ibu-ibu dan perempuan yang mereka antri untuk keluar stadion, sedangkan pintu di stadion masih tertutup, kata Rudi. Dalam konferensi pers yang digelar Kamis 6 Oktober 2022, Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan hal yang sama seperti saksi dari Aremania, yakni pertandingan antara Arema FC versus Persebaya Surabaya awalnya berjalan lancar. Pertandingan yang digelar pada Sabtu 1 Oktober 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat itu berakhir dengan skor 2-3 untuk kekalahan Arema FC. Proses pertandingan semua berjalan lancar, namun di saat akhir pertandingan muncul reaksi dari supporter ataupun penonton terkait dengan hasil yang ada. Sehingga muncul beberapa penonton atau supporter yang masuk ke lapangan, ungkapnya. Tim kemudian melakukan pengamanan khususnya terhadap pemain Persebaya dan Arema FC dengan menggunakan 4 unit Barakuda Polri, katanya. Proses evakuasi berjalan cukup lama, hampir 1 jam, karena sempat terjadi kendala dan hambatan. Evakuasi saat itu dipimpin langsung oleh Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat, kata Kapolri. Kapolri pun mengatakan bahwa hasil investigasi memang ada supporter yang turun ke lapangan. Kemudian menurut Kapolri, ada supporter yang turun ke lapangan hingga kemudian petugas mencoba melakukan pengamanan. Namun jumlah supporter yang turun ke lapangan semakin banyak. Dengan semakin bertambahnya penonton yang turun ke lapangan, beberapa personel menembakkan gas air mata, tambah Kapolri. Terdapat 11 personel yang menembakkan gas air mata ke tribun selatan, ke tribun utara, dan ke lapangan, tuturnya. Hal itulah yang menurut Kapolri mengakibatkan para penonton terutama yang berada di tribun panik karena merasa pedih dan kemudian berusaha meninggalkan arena. Kapolri menyebut awalnya tembakan gas air mata tersebut dimaksudkan untuk mencegah penonton yang turun ke lapangan. Penonton yang kemudian berusaha untuk keluar khususnya di pintu 3, 10, 11, 12, 13, dan 14 namun mengalami kendala.
Padahal kata Listio berdasarkan pasal 21 Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI, seharusnya penjaga pintu atau steward tetap ada di tempat selama penonton belum meninggalkan stadion. Selain itu, terdapat besi melintang setinggi kurang lebih 5 cm yang dapat mengakibatkan penonton atau supporter menjadi terhambat pada saat harus melewati pintu tersebut. Apalagi kalau pintu tersebut dilewati oleh jumlah penonton yang begitu banyak, katanya. Sehingga terjadi desak-desakan yang menyebabkan terjadinya sumbatan di pintu-pintu tersebut hampir 20 menit. Dari situlah banyak muncul korban atau yang meninggal, katanya. Kapolri tetapkan 6 orang tersangka. Kapolri telah mengumumkan 6 orang tersangka kasus tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang. Demikianlah sahabat Korea Official, kronologi tragedi Kanjuruhan versi polisi dan Aremania. Jangan lupa like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Korea Official, salam sehat selalu.